Selamat datang di channel Petualang Dadakan. Channel yang akan membahas tentang jalan-jalan dan alam, baik dari sisi wisata, lingkungan, sosial, dan masyarakat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Hari ini, Minggu 4 Januari 2026, kami menuju ke wilayah yang bisa dikatakan masih merupakan wilayah Pegunungan Tengger, yaitu menuju ke Lumbang dan Desa Ngadirejo yang masuk wilayah Kecamatan Sukapura. Menuju ke dua tempat tersebut, kami melalui Desa Palang Besi yang masuk wilayah Kecamatan Lumbang. Akhirnya kita nyampe di tempat tujuan pertama. Ketika sudah memasuki wilayah Lumbang, kami pun menyempatkan diri mampir di sumber mata air Tirta Ageng yang sekarang sudah dikelola menjadi objek wisata. Diartikan sumber yang besar. Untuk wilayah Lumbang sendiri merupakan pintu masuk menuju kawasan Gunung Bromo. Kalau teman-teman berangkatnya dari arah Surabaya, jadi dari rest area Tongas, teman-teman masuk ke selatan atau ke kanan. Selain wisata Tirta Ageng ini, di wilayah Lumbang juga terdapat tempat wisata yang lain. Contohnya air terjun Madakaripura. Air terjun Madakaripura sendiri merupakan salah satu ikon wisata di Kabupaten Probolinggo. Sekaligus juga merupakan salah satu air terjun tertinggi dan terindah di Kabupaten Probolinggo. Konon, air terjun Madakaripura ini berkaitan erat dengan salah satu tokoh dari kerajaan Majapahit, yaitu Gajah Mada. Menurut cerita yang berkembang, air terjun Madakaripura merupakan tempat moksa dari Mahapati Gajah Mada. Selain dikenal dengan wisatanya, wilayah Kecamatan Lumbang juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil duren terbaik di wilayah Kabupaten Probolinggo. Ini lagi di wisata Tirta Ageng Lumbang. Tuh kalau dari arah Lumbang, Pasar Lumbang itu ke kiri. Di sini sumber mata air. Terus kayak ada semacam hutan-hutan gitulah, kayak hutan lumut. Untuk tiket masuknya 5.000 per orang. Terus parkir kalau motor itu 5.000. Itu tiket masuknya. Ya agak sahdu sih, sepi. Tapi enak, sejuk. Di sumber mata airnya lumayan
besar ini. Itu sampai di situ tuh lumayan deras. Itu kalau dari desainnya di situ itu peta 1A luasnya 0,5 hektar. Kalau untuk keseluruhannya kurang tahu. Untuk kondisinya di sini, ini kayak di dalam hutan, kayak hutan lumut gitu. Jadi kalau cuma mau foto-foto estetik bagus lah. Tuh. Ya masih bisa dikatakan 50% alami. Cuma kayaknya hutannya nggak terlalu luas, bukan hutan lah. Ya kayak taman gitu lah. Ini kalau dikelola lagi mungkin lebih bagus kayak fasilitas, cuma itu ya mempertahankan sisi kealamiannya, natural, biar lebih natural itu. Soalnya ini kelihatannya udah natural, cuma fasilitasnya yang masih perlu ditingkatkan tuh. Kalau sumbernya sih lumayan, namanya sumber airnya pasti udah jernih. Ya tinggal penambahan sedikit fasilitas lah. Tapi dengan catatan tidak merusak hutannya. Karena kalau hutannya rusak, jadi ya percuma. Jadi keasrian hutan ini harus tetap diperhatikan. Karena pohon-pohonnya di sini gede-gede kayak hutan lumut. Ya mirip-mirip hutan lumut kalau misalnya kita ke Gunung Buta atau Gunung Lawu kayak gitu. Ya mirip-mirip itulah hutan lumut kayak gitu. Jadi bagus lah, keren. Masih alami. Ya, langsung kabut. Lagi apa guys? Lagi berwudu. Oh ini saya kalau minum air dari Tirta ini satu timba langsung katanya bisa bikin awet muda guys. Coba kita buktikan ya. Ayo coba. Oh ini sibuk ngonten ini. Sibuk ngonten. Jadi ini kita mau lanjut, habis ini kita rencananya ini mau ngopi-ngopi di daerah Sukapura. Cari tempat kopi Sukapura karena di sana tempatnya enak, pemandangannya, view-nya tuh keren lah, pegunungan Tengger. Jadi nanti kita ketemu lagi di sana. Ini masih nyantai-nyantai, foto-foto sebentar di Tirta Ageng Lumbang, habis itu lanjut cepus ke Sukapura. Setelah dari sumber mata air Tirta Ageng yang ada di Lumbang, kami pun melanjutkan perjalanan ke Desa Ngadirejo yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Sukapura. Menuju ke Desa Ngadirejo sendiri, kita akan disuguhkan pemandangan Pegunungan Tengger. Oh ya, mengenai Pegunungan Tengger, konon zaman dulu di wilayah ini ada sebuah gunung yang sangat tinggi, namanya Gunung Tengger. Nama Tengger sendiri diambil dari nama dua tokoh yang menjadi legenda masyarakat Tengger, yaitu Roro Antang dan Joko Seger. Untuk lokasi Gunung Tengger sendiri itu ada di sekitaran Gunung Bromo. Konon pintu masuk menuju Gunung Bromo, yaitu Cemoro Lawang, Jemplang, itu merupakan kaki gunung dari Gunung Tengger.
Singkat cerita, akhirnya Gunung Tengger itu meletus dan membentuk kaldera raksasa. Nah, dari kaldera Gunung Tengger tersebut muncullah Gunung Bromo, Gunung Batok, dan gunung yang lain. Hai guys, sekarang kita lagi ada di Desa Ngadirejo, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Dari rutannya dari Sukapura kita ke Sapi Kerep, terus ngiri nyampe ke Desa Ngadirejo. Ketinggiannya sekitar 1.600-an mdpl. Di belakang saya ini masuk dalam pegunungan Tengger. Gunungnya lumayan tinggi sih guys, tapi berapa mdpl-nya agak lupa. Terus di belakang ini sebagian udah gini. Ini udah masuk wilayah pegunungan Tengger. Tepat di belakang saya ini sebagian gunungnya digunakan oleh masyarakat untuk lahan pertanian seperti kentang, terus kol, ada bawang pring dan sebagainya. Di sini udah lumayan tinggi dan lumayan dingin karena udah masuk wilayah pegunungan Tengger. Mungkin ya kalau ke sini bawa jaket. Ini juga udah sore, udah sekitar jam 4 sore. Jadi udah berkabut. Jadi gunungnya nggak sebegitu jelas. Nah, ini salah satu contoh perkebunan yang ada di wilayah ini, yaitu perkebunan ini kentang ya. Ini sayur kentang. Jadi masyarakat di sini memang kebanyakan berkebunnya sayur-sayuran kayak kentang, kol, bawang, dan lain-lain. Tanyanya memang mendukung untuk perkebunan jenis sayuran tersebut. Untuk Desa Ngadirejo sendiri itu kalau kita lurus terus nanti mengikuti Desa Ngadirejo itu nanti sebenarnya bisa tembus ke itu ya, area di atasnya laut pasir. Pas di atas laut pasir Gunung Bromo, cuma untuk treknya itu sulit dan tidak rekomendasi untuk motor apapun, tidak direkomendasi. Karena apa? Karena kita nanti melintasi bukit, naik ke bukit atau gunung gitu ya. Jalannya udah jalan setapak, yang di jalan setapaknya itu konturnya itu pasir, ciri khas Bromo, pasir, dan begitu masuk wilayah hutan nanti akar-akar itu membentang di tengah jalan tersebut. Jadi agak susah kalau kita mau tembus ke laut pasir lewat Desa Ngadirejo. Nah, di sini juga tadi juga ada penunjuk arahnya. Ini nanti bisa tembus ke P30. Itu bisa dari sini, cuma saya belum pernah nyoba kalau dari sini tembus ke P30. Kalau yang biasanya kami lewati itu biasanya lewat Desa Sariwani. Jadi kalau Desa Sariwani itu sebelum kita masuk Desa Sapi Kerep itu ada jalan ke kiri, kita masuk ke kiri itu bisa nanti tembus ke Desa Wonokerso, ke P30, bisa ke Sumber, bisa ke Lumajang. Cuma tidak rekomendasikan untuk metik karena terlalu tanjakannya terlalu terjal ya, curam, agak rawan. Di sini sebenarnya juga lumayan sih, cuma masih memungkinkan lah. Tapi kalau untuk tembus ke laut pasir itu sudah tidak rekomendasi kita naik motor, jenis motor apapun, karena memang sulit, sangat sulit, bahaya. Ini lagi rehat di daerah Sapi Kerep, lagi makan apa, spaghetti spaghetti goreng dumbo, itu spaghetti kuah. Ini seblak Rekom banget, recommended. enak Enak banget, enak.
Ini lokasinya di Sapikarap. Terima kasih sudah menonton video kami. Tunggu konten-konten selanjutnya dari kami ya. Salam lestari.